Kampung Mawar selalu diselimuti kehangatan setiap pagi. Sinar matahari yang menerobos celah dedaunan pohon mangga di halaman rumah Buk RT menambah kesan damai di lingkungan itu. Rumah mungil dengan pagar putih dan taman bunga yang selalu terawat mencerminkan sosok pemiliknya, Bu Ratna atau yang lebih akrab dipanggil Buk RT. Pagi, Buk RT, disapa Udin, pemuda 25 tahun yang bekerja serabutan di kampung itu, sambil mendorong gerobak kayunya yang dipenuhi barang-barang bekas. Buk RT yang sedang menyiram bunga di halaman rumahnya menoleh dan tersenyum. Senyum yang membuat matahari pagi terasa semakin hangat. "Pagi, Din. Rajin amat kamu pagi-pagi sudah keliling," jawab Buk RT dengan suara lembutnya. Udin hanya menggaruk kepalanya yang ditutupi topi lusuh. Ada sesuatu dalam senyum Buk RT yang membuatnya selalu merasa canggung, padahal ia sudah terbiasa berinteraksi dengan banyak orang di kampung itu. "Iya, Buk RT. Rezeki kan gak boleh ditunda," jawab Udin sambil tersenyum kecil. Dari kejauhan, suara ibu-ibu yang sedang bergosip terdengar samar. Mereka memperhatikan percakapan antara Buk RT dan Udin dengan tatapan penuh arti. "Din, nanti kalau kamu sudah selesai keliling, mampir ya. Ada sedikit makanan sisa arisan kemarin," ujar Buk RT. "Wah, terima kasih, Buk RT. Insya Allah saya mampir nanti," jawab Udin dengan nada riang. Seketika itu juga, angin pagi membawa aroma bunga melati yang sedang mekar. Di balik interaksi sederhana itu, ada perasaan yang mulai tumbuh, meski belum keduanya sadari. Buk RT kembali menyiram bunga dengan senyum yang belum juga pudar, sementara Udin melanjutkan perjalanannya dengan hati yang entah mengapa terasa lebih ringan. Di balik jendela kecil rumah Buk RT, cerita asmara ini perlahan mulai bertunas. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas kepala, menyebarkan panas yang membuat kampung Mawar terasa lengang. Di teras rumah Buk RT, meja kecil dipenuhi piring-piring dengan sisa kue arisan kemarin. Udin duduk di bangku kayu dengan wajah sedikit canggung, sementara Buk RT menuangkan teh hangat ke dalam gelas kecil. "Minum tehnya, Din. Jangan malu-malu," ujar Buk RT dengan senyum lembut. "Makasih, Buk RT. Enak banget tehnya," jawab Udin sambil menyeruput teh perlahan. Suasana hening sejenak, hanya suara burung gereja yang terdengar dari atap rumah. Udin menggenggam gelas tehnya dengan tangan yang sedikit bergetar, sementara Buk RT memandangi pemuda itu dengan tatapan lembut. "Din, kamu sudah lama kerja keliling begini? Nggak capek?" tanya Buk RT pelan. Udin mengangguk kecil, pandangannya jatuh pada permukaan teh di gelasnya. "Capek, Buk RT. Tapi saya senang bisa kerja jujur, meski nggak seberapa hasilnya." Buk RT terdiam. Ada sesuatu di balik mata Udin yang membuat hatinya terasa hangat dan pilu di saat bersamaan. Ia tahu Udin pemuda yang baik, tulus, meskipun hidupnya penuh kesederhanaan. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita sama saya ya, Din. Saya di sini selalu ada buat kamu," ujar Buk RT dengan nada penuh kehangatan. Udin mengangguk cepat, mencoba menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. Angin siang itu berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman rumah. Ada sesuatu di antara mereka, sebuah getaran halus yang mulai merambat di sela-sela percakapan sederhana itu. Di balik pintu yang terbuka, dua hati mulai saling memahami, meski tanpa kata yang berlebihan. Perasaan yang tumbuh perlahan itu seperti bunga yang mulai mekar di awal musim semi. Senja di kampung Mawar selalu memiliki pesonanya sendiri. Langit berwarna jingga keemasan, dan suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Udin berdiri di depan rumah Buk RT dengan tangan memegang kantong plastik berisi beberapa buah mangga hasil upahnya hari itu. "Buk RT, ini ada mangga buat ibu," ujar Udin dengan suara pelan. Buk RT membuka pintu dengan senyum lembut. "Wah, Din,
repot-repot banget. Ayo, masuk dulu. Di ruang tamu yang sederhana, lampu temara menggantung di langit-langit. Buk RT duduk di kursi rotan, sementara Udin di bangku kayu di seberangnya. Mereka berbincang pelan, suaranya nyaris tenggelam di tengah heningnya senja. Din, kamu tahu nggak kadang kesepian itu nggak kenal usia? Ujar Buk RT tiba-tiba. Udin terdiam, menatap wajah Buk RT yang tampak lelah namun tetap memancarkan ketenangan. Saya juga sering kesepian, Buk RT. Tapi setiap kali ngobrol sama ibu, rasanya beda. Hati jadi lebih tenang, jawab Udin jujur, tatapan mereka bertemu. Ada kehangatan yang menggantung di udara, sesuatu yang tak terucap namun begitu jelas terasa. Angin senja berhembus lembut melalui jendela yang terbuka. Udin menggenggam lututnya erat, sementara Buk RT menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Din, sudah sering mampir dan menemani saya ngobrol, bisik Buk RT. Udin hanya mengangguk, senyum kecil terukir di wajahnya. Dalam senja itu, keheningan menjadi bahasa paling jujur di antara mereka. Malam pun turun perlahan, menutup babak itu dengan lembut, sementara di dalam hati mereka, sebuah benih cinta mulai tumbuh lebih dalam. Malam telah larut. Lampu di teras rumah Buk RT masih menyala, menyinari wajah mereka yang duduk berhadapan di kursi rotan. Udin tampak lebih santai kali ini, sementara Buk RT menyandarkan tubuhnya di kursi dengan secangkir teh di tangannya. Din, kadang saya merasa hidup ini berjalan cepat sekali, ujar Buk RT pelan. Udin menatapnya, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari bibir wanita yang selama ini ia hormati. Percakapan mereka semakin dalam, diselimuti cahaya bulan yang menerobos dedaunan pohon mangga. Di sela-sela kata, ada kehangatan yang tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Malam semakin larut. Di bawah langit penuh bintang, suara jangkrik terdengar nyaring di kejauhan. Buk RT dan Udin masih duduk berdampingan di teras kecil itu. Percakapan mereka semakin dalam, sesekali diiringi tawa kecil dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Din, kamu membuat hari-hari saya terasa lebih ringan, ujar Buk RT dengan suara bergetar. Udin menatapnya, matanya memancarkan rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam keheningan malam, di bawah langit yang sama, dua hati yang dulu terpisah oleh jarak usia kini mulai menemukan kehangatan satu sama lain. Rintik hujan mulai turun perlahan, membasahi dedaunan di halaman rumah Buk RT. Udin dan Buk RT masih duduk berdekatan di teras kecil itu. Udara menjadi lebih dingin, namun kehangatan percakapan mereka terus memancar. Din, kadang saya lupa bagaimana rasanya ditemani seseorang di malam seperti ini, ujar Buk RT lirih. Udin menatapnya, mata mereka saling bertemu dalam keheningan malam yang syahdu. Percakapan semakin dalam, kehangatan semakin terasa, dan di tengah rintik hujan itu, dua hati yang kesepian menemukan ketenangan dalam kebersamaan yang sederhana namun begitu berarti. Langit sore mulai meredup. Buk RT dan Udin masih duduk di teras kecil itu. Hembusan angin lembut membawa aroma bunga melati yang segar. Din, kamu tahu? Kadang saya lupa bagaimana rasanya punya seseorang yang benar-benar mendengarkan, ujar Buk RT dengan suara pelan. Udin menatap Buk RT dengan mata penuh pengertian. Buk RT nggak sendirian. Saya di sini, dan saya akan selalu ada kalau ibu butuh teman bicara. Senyum kecil merekah di wajah Buk RT. Waktu seakan berhenti sejenak di antara mereka. Di bawah langit yang semakin gelap, dua hati yang lama kesepian menemukan kedamaian satu sama lain. Kebersamaan yang sederhana, namun begitu berarti. Hujan turun perlahan malam itu, mengetuk lembut atap rumah Buk RT dan menciptakan irama menenangkan di tengah kesunyian kampung Mawar. Cahaya lampu temaram di ruang tamu memberikan kesan hangat di antara dinginnya udara malam. Buk RT duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya,
Tatapannya menerawang keluar jendela. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Dengan langkah pelan, Buk RT membuka pintu dan menemukan Udin berdiri di sana, basah kuyup dengan mantel lusuh yang menempel di tubuhnya. "Din, kenapa hujan-hujan begini datang ke sini?" Masuk cepat," ujar Buk RT dengan nada khawatir. Udin masuk dengan tubuh gemetar. Buk RT segera mengambil handuk kecil dan menyerahkannya pada Udin. Mereka duduk di ruang tamu. Udin menggosok rambutnya dengan handuk sementara Buk RT menuangkan teh hangat ke cangkir lain. "Maaf, Buk RT. Saya nggak mau pulang dulu. Entah kenapa, hati saya bilang harus ke sini," kata Udin dengan suara pelan namun jelas. Buk RT terdiam, menatap wajah Udin yang terlihat lelah dan penuh keraguan. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut menyembunyikan segala rahasia di antara mereka. "Din, apa ada yang mau kamu ceritakan?" tanya Buk RT dengan lembut. Udin menunduk, kedua tangannya menggenggam cangkir teh dengan erat. Saya cuma merasa sendiri, Buk RT. Kadang saya nggak tahu apa yang saya kejar dalam hidup ini. Tapi setiap kali di sini, di dekat ibu, saya merasa tenang. Saya merasa pulang." Buk RT tertegun. Kata-kata Udin menyentuh sudut hatinya yang paling dalam. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja, lalu menatap pemuda di depannya dengan tatapan penuh kasih. "Din, kamu nggak sendirian. Kamu selalu punya tempat di sini, di rumah ini. Dan di sini, di hati saya," ujar Buk RT dengan suara nyaris berbisik. Udin mengangkat wajahnya, menatap Buk RT dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hujan masih turun dengan deras di luar sana, tapi di dalam ruang kecil itu, kehangatan mulai menyelimuti dua hati yang lama merasa sunyi. Waktu terasa berhenti di antara mereka. Kata-kata tak lagi dibutuhkan. Dalam keheningan yang ditemani suara hujan, ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang lembut dan tulus. Malam itu, di balik tirai hujan dan di bawah cahaya temaram lampu, dua jiwa yang lama terpisah oleh tembok kesepian akhirnya menemukan kehangatan yang selama ini mereka cari. Hujan malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah cerita yang baru saja dimulai. Fajar menyingsing di kampung Mawar. Embun menetes dari ujung dedaunan, dan suara burung-burung kecil mulai memenuhi udara. Di dalam rumah kecil Buk RT, aroma kopi menyebar memenuhi ruangan. Udin duduk di kursi makan dengan rambut masih sedikit basah. Bajunya sudah berganti dengan kaos bersih yang diberikan Buk RT semalam. "Din, sarapan dulu. Kamu pasti capek semalam kehujanan," ujar Buk RT sambil meletakkan sepiring nasi goreng di depan Udin. "Terima kasih, Buk RT. Repot-repot banget," jawab Udin dengan senyum kecil. Buk RT duduk di seberang Udin, memandangi pemuda itu dengan pandangan penuh kehangatan. Ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Suasana di antara mereka terasa lebih lembut, lebih akrab. "Din, tadi malam apa kamu sudah merasa lebih baik?" tanya Buk RT dengan hati-hati. Udin mengangguk pelan. "Iya, Buk RT. Entah kenapa, setiap kali di sini, saya merasa tenang. Kayak saya punya tempat pulang." Buk RT tersenyum kecil. Hatinya terasa hangat mendengar kata-kata Udin. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, hanya diiringi suara alam dari luar jendela. Setelah sarapan, Udin membantu Buk RT menyiram tanaman di halaman kecil rumah itu. Mereka bercanda ringan, sesekali tertawa kecil saat air dari selang memercik ke baju mereka. "Din, kamu tahu nggak? Kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil seperti ini," ujar Buk RT sambil tersenyum. Udin menatap Buk RT dan mengangguk. "Iya, Buk RT. Kadang kita cuma butuh seseorang yang benar-benar peduli sama kita." Matahari pagi mulai naik, menyinari halaman rumah kecil itu.
Dua hati yang dulu sunyi kini mulai menemukan tempat untuk saling berlabuh. Hari itu, di bawah sinar mentari pagi, langkah kecil menuju kebahagiaan perlahan mulai terbentuk.